Pemkot Semarang berkomitmen tingkatkan kualitas pondok pesantren di Kota Semarang. Kodam 4 Diponegoro kini dipimpin oleh mantan dan Paspampres Presiden Prabowo, yakni Maijen TNI Akhiruddin Darojat. Java Balon Attraction 2025, puluhan balon udara menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kesi Lutfia. Ajukan pembelaan dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Kota Semarang. Kuasa hukum Martono minta hakim untuk memutus bebas. Menurutnya, dakwaan korupsi yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ketua Gapensi Kota Semarang. Sidang kasus korupsi yang menjerat Ketua Gapensi Kota Semarang Martono bersama dengan mantan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri Senin pagi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Jawa Tengah. Sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan ini, Ketua Gapensi Kota Semarang Martono meminta hakim untuk mempertimbangkan putusan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dengan penjara 5 tahun. Pembelaan yang dilakukan oleh Ketua Gapensi Kota Semarang ini atas dasar dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dianggap tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kuasa hukum Martono mengaku Ketua Gapensi bukan sebagai penyelenggara negara maupun ASN. Dan dalam kasus tindak pidana korupsi yang didakwakan, Ketua Gapensi telah mengembalikan uang ke kas daerah sebesar 2 miliar lebih dan memberi uang sebesar 4 miliar kepada Alwin Basri untuk keperluan politik. Terdakwa Martono juga sudah mengembalikan 2 miliar 2,5 itu sudah dikembalikan oleh terdakwa ke kas daerah. Sehingga terdakwa tidak bisa juga dibebani uang pengganti karena senyatanya dia sudah kembalikan juga. Jadi Pak terdakwa Martono kerugiannya ada jadi 2. Satu, dia menyerahkan 4 miliar kepada Alwin Basri, dia juga harus mengganti ke kas daerah sebesar 2,5 miliar. Jadi dia rugi. Sementara itu dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi dengan terdakwa Hefearita Gunaryanti Rahayu dan Alwin Basri, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pegawai Bapenda serta dari Dinas Penanaman Modal Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menuju sensus ekonomi tahun 2026, Badan Pusat Statistik RI melakukan MOU atau kerjasama terkait data statistik Jawa Tengah, meliputi data investasi, industri, dan pertanian. Kerjasama sinkronisasi data statistik yang dilakukan ini sebagai langkah untuk menentukan arah kebijakan dalam memajukan dan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah. Bertempat di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Jumat pagi BPJS Republik Indonesia melakukan penandatanganan MOU atau kerjasama data statistik pada kabupaten kota di Jawa Tengah. Kerjasama sinkronisasi data statistik yang dilakukan ini sebagai langkah untuk menentukan arah kebijakan dalam memajukan dan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk mendukung update data statistik di wilayah Jawa Tengah, Gubernur akan membuat surat edaran bagi kabupaten kota serta pengusaha agar memberikan data yang akurat kepada Badan Pusat Statistik di masing-masing kabupaten kota. Kita sangat bersyukur sekali Jawa Tengah merupakan pilot project dan proyek dari BPS untuk terkait dengan data. Ini penting untuk apa? Untuk dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi Provinsi Jawa Tengah
sudah melakukan kolaborasi dengan BPS Pusat yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh Bupati Wali Kota. Data yang paling valid kita perlukan adalah satu, data investasi, kemudian data industri dan data-data pertanian, yang 3 variabel ini yang bisa mengangkat wilayah kita. Dalam rangka inilah maka hari ini kita lakukan MOU. Kolaborasi dengan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam hal penyajian data yang tepat akan membantu BPS RI untuk melakukan penyusunan data yang akurat dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi salah satu dari 8 provinsi yang menjadi pilot project untuk menyajikan data statistik yang akurat dari segi data investasi, industri, serta pertanian. Jawa Tengah ini penting buat perekonomian Indonesia karena sekitar 9% dari PDB nasional itu disumbang oleh Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah pun sepertiga dari ekonomi Jawa Tengah itu ternyata ditopang oleh sektor industri manufaktur dan sekitar 14% dari ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh pertanian. Jadi kita untuk langkah pertama targetkan dulu ketiga pencatatan data yang lebih baik, yaitu untuk tadi yang Pak Gubernur sampaikan, data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian. Kepala BPS RI berharap 3 variabel data yang terdiri dari investasi, industri, serta pertanian Jawa Tengah harus dilakukan pendataan statistik secara akurat yang bisa digunakan dalam sensus ekonomi tahun 2026. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menilai peran pesantren dalam pendidikan dan pembangunan karakter masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, Pemkot berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pondok pesantren di Kota Semarang. Pentingnya peran pesantren di Kota Semarang ini disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat acara pelantikan dan pengukuhan pengurus LPTK Kota Semarang pada masa bakti 2025-2030 pada Minggu 6 Juli. Wali Kota berharap kurikulum pendidikan di berbagai jenjang termasuk di pesantren dapat diperkaya dengan isu-isu relevan seperti ketahanan pangan, pencegahan stunting, dan pengelolaan sampah secara benar. Kedepan, jika pelajar dari sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan ada kurikulum tentang ketahanan pangan dan pencegahan stunting, maka hal yang sama juga harus ada untuk sekolah Islam setingkat MA maupun MTS. Untuk meningkatkan indeks Kota Semarang, maka tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh, termasuk untuk sumber daya manusianya. Saya dan Pak Islam terus berkomunikasi, berdiskusi, dan berkomitmen bagaimana caranya meningkatkan semua indeks yang ada di Kota Semarang, dan nggak bisa sendiri-sendiri. Semua indeks itu saling berkait, tidak ada yang bisa sendiri. Jika pada hari ini kita mendatangkan banyak investor untuk mengurus segala macam hal, kita mendatangkan pasar-pasar modern untuk mengurus semua turis yang akan datang, kita juga melakukan proses pengembangan UMKM di seluruh ini. Tapi itu nggak bisa sendiri-sendiri, semuanya harus bareng-bareng. Kita juga nggak bisa sendiri kalau DPR-nya nggak setuju. Maka ini saya minta kerendahan hati teman-teman para anggota DPR, ada pimpinannya juga. Lebih lanjut, Agustina menyatakan pendataan guru pengajar masih terus dilakukan. Dengan jumlah pesantren di Kota Semarang yang mencapai kurang lebih 300 pesantren, ia optimis regulasi akan mendukung upaya tersebut. Agustina berharap pengurus LPTK baru yang dilantik dapat membawa LPTK menjadi lebih progresif. LPTK diharapkan tidak hanya sekedar penyelenggara MTQ, namun juga menjadi garda terdepan dalam membina generasi muda agar cerdas secara intelektual, berkarakter, dan kuat secara spiritual. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Tongkat Komando Kodam 4 Diponegoro resmi berganti. Kodam 4 Diponegoro kini dipimpin oleh mantan dan pas Pampres. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
tongkat komando Kodam Patiponegoro resmi berganti. Kodam Patiponegoro kini dipimpin oleh mantan dan Pas Pampres Presiden Prabowo, yakni Majen TNI Ahirudin Darojat. Sementara Majen TNI Dedi Suryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro, kini mendapat tugas baru sebagai Pangdam Jaya. Pucuk pimpinan Kodam Patiponegoro kini resmi berganti. Majen TNI Dedi Suryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Patiponegoro kini menempati posisi barunya sebagai Pangdam Jayakarta atau Pangdam Jaya. Sementara Kodam Patiponegoro kini mendapat pemimpin baru yaitu Majen TNI Ahirudin Darojat yang pernah menjadi Komandan Pas Pampres era Presiden Joko Widodo hingga Prabowo Subianto. Saat apel penyerahan Satuan Kodam Patiponegoro, Dedi Suryadi menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kodam 4 yang telah membantunya selama memimpin Kodam Patiponegoro. Ia juga yakin di bawah kepemimpinan Majen Ahirudin Darojat, Kodam Patiponegoro akan lebih maju. Saya mengucapkan selamat datang kepada Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Ahirudin, yang saya tahu bahwa beliau adalah salah satu perwira tinggi terbaik yang kami kenal selama sama-sama di Komando Pasukan Khusus. Jadi saya percaya bahwa kepemimpinan Bapak Mayor Jenderal TNI Ahirudin akan lebih baik dan membawa satuan ini lebih profesional. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Ada yang tanyakan? Evaluasi keseluruhan selama menjabat dan program yang telah dilaksanakan Kodam Patiponegoro sendiri. Program yang sudah dilaksanakan karena saya selaku Komandan Satuan, Panglima Kodam, melaksanakan pembinaan satuan, baik personil, material, termasuk kegiatan baik ke luar maupun ke dalam. Kegiatan-kegiatan di dalam sendiri tadi saya sampaikan secara pembinaan satuan, alhamdulillah sudah banyak kemajuan, ya, semangat, disiplin, loyalitas para prajurit yang tentu mereka ingin bahwa satuan ini tetap maju, tetap profesional, tetap modern, dan juga kegiatan-kegiatan teritorial dalam rangka membantu pemerintah daerah. Sementara itu Majen TNI Ahirudin Darojat yang mulai meniti karir dari pasukan elit Kopassus meminta dukungan kepada masyarakat untuk meneruskan tongkat kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Majen TNI Dedi Suryadi. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama, kepada Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi atas dedikasi, pengabdian, serta upaya yang telah dilakukan oleh beliau secara luar biasa. Pencapaian-pencapaian sudah dilaksanakan oleh beliau dan saya sudah melihat sendiri apa yang sudah beliau lakukan untuk satuan ini sehingga satuan ataupun Kodam 4 Diponegoro ini semakin profesional dan semakin baik. Majen TNI Ahirudin Darojat lahir pada 15 November 1975 yang merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 1997 dari Kecabangan Infanteri Kopassus. Ahirudin memulai karir militernya sebagai Danyon 812, Bantuan Sat 81 Gultor Kopassus dari tahun 2012 hingga 2014. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Pangdam 6 Mula Warman pada 18 Oktober 2024. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79, Polda Jawa Tengah menggelar Street Boxing Event 2025 di Gor Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ajang ini bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan upaya pembinaan atlet muda, serta langkah preventif mengurangi kekerasan, tawuran, dan berkelahi di jalanan. Sejumlah 130 petinju dari 25 sasana di seluruh Jawa Tengah mengikuti Street Boxing Event 2025 di Gor Pandanaran Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Acara yang digelar Polda Jawa Tengah ini diikuti oleh pelajar, mahasiswa, atlet pemula, hingga atlet senior. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo hadir langsung membuka acara ini bersama dengan para pejabat utama Polda Jawa Tengah dan Forkopimda Kabupaten Semarang. Ajang ini merupakan wadah ekspresi positif bagi generasi muda melalui olahraga. Bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga upaya pembinaan atlet muda serta langkah preventif mengurangi kekerasan, tawuran, dan perkelahian di jalanan. Event ini menjadi bukti komitmen Polri dalam pembinaan generasi muda yang tangguh. Tujuan dalam melaksanakan event ini adalah kami ingin pemuda-pemuda wilayah Jawa Tengah khususnya bisa terdidik, terlatih, dan teruji. Mari kita laksanakan membangun prestasi bagi para pemuda dan juga stop kegiatan tawuran-tawuran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Total 65 laga yang dipertandingkan terbagi dalam 3 kategori, yakni pra-junior, umum, dan senior. Seluruh pertandingan menggunakan sistem single elimination dengan penataan profesional. Peserta berebut Piala Kapolda Cup, medali, piagam, dan uang pembinaan. Hendro Teguh, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pohon kurma yang biasanya ditemui di Arab ternyata bisa tumbuh subur dan berbuah di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Ratusan pohon kurma yang tengah dikembangkan tersebut, beberapa di antaranya sudah berbuah. Ada sejumlah 185 pohon kurma yang ditanam di sekitar halaman Masjid Agung Jawa Tengah. Rata-rata usia pohon kurma antara 3 hingga 4 tahun. Hebatnya, dari ratusan pohon kurma yang ditanam, beberapa pohon sudah berbuah lebat. Di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ada 3 jenis pohon kurma yang kini tengah dikembangkan, yaitu jenis kurma barhi yang dikenal manis dan renyah, kemudian jenis ajwa, dan kurma jenis medjool. Salah satu pengurus Masjid Agung Jawa Tengah, Istajib, mengungkapkan bibit pohon kurma dipesan dari Sleman, Yogyakarta yang awalnya 150 bibit dan pada tahap kedua 35 bibit. Jadi pohon kurma MAJT itu umurnya sudah 4 tahun lebih 3 bulan. Kurma MAJT itu berjumlah 185 pohon untuk tahap sampai dengan tahap kedua itu sudah 185 pohon. Insya Allah tahap berikutnya juga ada kawasan yang harus kami tanami kurma. Kurma yang sudah tumbuh bagus di MAJT itu ada 3 jenis, yaitu pertama jenis barhi yang paling mendominasi, kemudian jenis ajwa, dan yang ketiga adalah majul. 3 jenis ini yang paling dominan di MAJT adalah barhi. Kenapa barhi? Karena pohon kurma barhi itu pohonnya besar, sehingga kami pilih supaya apa? Dulu niatnya memang untuk penghijauan dan juga harapannya berbuah, sehingga kami pilih barhi lebih dominan. Dipilihnya pohon kurma selain untuk menghijaukan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, juga untuk menunjang daya tarik wisata religi. Pohon kurma ini akan berbuah lebat pada usia 5 hingga 6 tahun. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Java Balloon Attraction 2025, puluhan balon udara menghiasi langit Wonosobo. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Saudara, bertepatan dengan Hari Asyura 10 Muharram 1447 Hijriah atau 2025, sebanyak 450 anak yatim mendapat santunan dari pengajian ibu-ibu Masjid Agung Jawa Tengah dengan santunan masing-masing sebesar Rp500.000.
Momen hari Asyura atau yang sering disebut Lebaran Anak Yatim dimanfaatkan oleh pengajian ibu-ibu Masjid Agung Jawa Tengah atau PMAJT dengan membagi-bagikan santunan kepada 450 anak yatim. Tidak hanya dari kota Semarang, melainkan juga ada yang berasal dari Demak, Kudus, Jepara, Kendal, Ambarawa, Ungaran, dan wilayah lainnya. Santunan anak yatim ini diberikan PMAJT saat Hari Asyura 10 Muharram 1447 Hijriah 2025. Adapun anak yatim yang mendapat santunan memiliki syarat sebelum akil balik. Jadi insya Allah ini tepat sasaran, benar-benar ini anak yatim. Ditambah lagi usianya itu 13 tahun. Dikatakan yatim itu kan sebelum akil balik ya, sebelum akil balik. Santunan dengan tema semangat hijriah, kita hantarkan anak yatim menjadi generasi Qurani menuju Indonesia Emas mendapat apresiasi dari perwakilan Basnas Provinsi Jawa Tengah. Santunan untuk anak yatim piatu yang dilaksanakan oleh PMAJT itu adalah pengajian ibu-ibu Masjid Agung Jawa Tengah. Ini dilaksanakan setiap tahun. Dan dana yang dikumpulkan baik pada donatur, ada lembaga, kemudian ada Badan Amil Zakat Republik Indonesia, ada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, itu kemudian akan diberikan kepada anak yatim yang ada di daerah-daerah Semarang sekitarnya, bahkan se-Jawa Tengah. Untuk tahun ini diberikan kepada 450 anak yatim dengan total dana yang bisa dikumpulkan 225.050.000. Dana santunan sejumlah Rp225.050.000 merupakan kerjasama antara PMAJT dengan Basnas Republik Indonesia, Basnas Provinsi Jawa Tengah, PPMAJT, dan donatur lainnya. Setiap tahunnya dana santunan selalu mengalami kenaikan untuk dibagikan kepada anak-anak yatim. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Puluhan balon udara menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah Minggu pagi. Puluhan balon udara tersebut terbang dalam rangka Java Balloon Attraction 2025. Puluhan balon udara dengan berbagai motif dan berukuran besar diterbangkan di lapangan Taman Wisata Kalianget, Wonosobo, Jawa Tengah. Sebanyak 36 balon udara tersebut ikut memeriahkan Java Balloon Attraction 2025. Balon-balon tersebut memang sengaja dipilih dan diseleksi untuk memeriahkan event tahunan tersebut. Berbeda dengan festival balon udara pada umumnya, pada event ini balon udara diterbangkan dengan membentuk formasi Gunung Sindoro dan Telaga Menjer yang menjadi ikon wisata di Wonosobo. Java Balloon Attraction ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik Wonosobo dan sekitarnya. Balon udara yang diterbangkan menggunakan api, ini bermotif ai-ai. Motif ai-ai. Oh. Untuk ukuran balon ini berapa? Ini untuk tingginya sekitar 17 dan diameternya 30. Untuk proses pembuatannya berapa lama, Mas? Kalau ini memakan waktu 1,5 bulan. Untuk biaya sampai berapa? Kalau ini menghabiskan untuk total keseluruhan ini 10 juta. Kebetulan dalam rangka untuk hari jadi yang ke-200 Kabupaten Wonosobo, kita terbangkan 36 balon yang nanti akan membentuk dua formasi bentuk, yaitu formasi Gunung Sindoro dan formasi Telaga Menjer. Ini peserta kita lakukan pendaftaran, yang mendaftar sebanyak 137. Kemudian hanya kita ambil 36 balon yang di belakang saya, mereka sedang bersiap lagi untuk pengisian tekanan balon. Nanti kalau sudah siap mereka akan terbang membentuk dua formasi itu. Balon udara yang diterbangkan dengan ukuran raksasa, yakni dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan diterbangkan secara kompak seluruh peserta agar bisa membentuk formasi yang diinginkan. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini.
Saya Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.